wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada hari yang sore ini kita kembali berkumpul untuk majelis taklim Telkomsel. Insyaallah pada hari ini adalah kajian fikih. Hadir bersama kita Ustaz Isfiraini Alsi, nantinya akan membahas tentang Ramadan bersama Rasulullah. Mungkin bisa kita bahas tentang sunnah-sunnah apa saja yang dilakukan Rasul pada saat bulan Ramadan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini, ibadah kita, ya, ada yang masuk hari berapa hari ini? 4 ke 5 ya? Kalau ada yang versi yang satu lagi sudah hari kelima sudah. Mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau membahas tentang puasa di zaman Nabi atau seperti apa yang terjadi di zaman Nabi, kita mulai dari awal tentang sejarah puasa Ramadan. Jadi pada awalnya puasa yang wajib itu sekali dalam satu tahun sehari cuma wajib, yaitu puasa namanya puasa Asyura. Kapan itu puasa Asyura itu? Tanggal 10 Muharram. Karena dia kata Asyura itu Asyara 10 ya, tanggal 10 bulan Muharram. Jadi pada awalnya itu puasanya. Jadi belum ada puasa yang namanya 1 bulan full seperti kita hari ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudah. Jadi bermula dari ayat 183 dan 184 dari Al-Baqarah yang Allah turunkan itu, mulai ada gaya format baru, SK baru ya. Cara baru di dalam syariat berpuasa. Nah, ketika itu kewajiban puasa di sekali setahun itu dinasakh, dihapuskan, lalu diganti dengan puasa selama 1 bulan. Tapi formatnya masih gampang. Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Kalau orang tidak sanggup berpuasa, silakan dia memberikan fidyah, memberi makan kepada orang miskin. Tapi kalau orang sanggup berpuasa, diberikan 2 pilihan. Kalau mau berpuasa boleh, tidak puasa juga boleh. Pilih yang mana? Tidak puasa. Waktu itu ya, untuk umat Rasulnya bukan kita. Kalau kita pilih yang mana? Cuma bagi yang berpuasa, bagi yang tidak berpuasa boleh memilih walaupun kita kuat, tetapi dengan membayar fidyah. Ini orang kaya yang menang ini. Yang kisah orang miskin, dia pingin nggak puasa tapi nggak ada modal, nggak cukup. Jadi oleh Allah pada waktu awal-awal Ramadan puasa itu, jadi yang kuat berpuasa, yang sanggup berpuasa, dibolehkan memilih, boleh berpuasa atau tidak berpuasa dengan syarat membayar fidyah. Jadi masih diberikan pilihan. Cuma kata Allah, wa antasumu khairul lakum. Berpuasa lebih baik daripada berbuka. Itu saja pesan Allah sampai pada Al-Baqarah 184. Lalu Allah turunkan Al-Baqarah 185 yang poinnya di situ faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapapun yang melihat bulan. Melihat bulan enggak kemarin? Enggak kan? Yang lihat itu cuma di Cakung saja. Di tempat lain enggak ada yang lihat di Indonesia. Nah, siapa yang melihat bulan, sudah bersaksi dia melihat bulan dan diterima persaksiannya, falyasum, maka dia wajib puasa. Tidak ada pilihan lagi. Semuanya wajib puasa setelah itu. Nah, cuma format puasanya walaupun semuanya wajib, format puasanya pun masih tidak seperti kita hari ini.
Jadi puasa pada awal-awal itu bermula sejak azan maghrib, sebagian sudah saya setengah, sampai bangun tidur. Ini tergantung pula nih siapa yang lambat tidurnya masih punya modal besar itu. Jadi kalau dia maghrib berbuka lalu tidurnya jam 1, berarti dari maghrib sampai jam 1 boleh makan. Bangun nggak boleh makan lagi. Ini kalau di Batam masuk kerja jam 7 sore, pulang jam 7 pagi ya, itu lebih enak lagi itu ya. Sampai jam 5 masih boleh makan ya. Nah, itu format awal puasa itu. Jadi Ramadan 1 bulan memang, tetapi puasanya dimulai sejak azan maghrib sampai bangun tidur. Nah, karena itu kemudian muncul kasus ada sahabat Umar bin Khattab misalnya yang junub, ada lagi seorang sahabat pulang bekerja dari sawah, dari kebun kurmanya, kemudian pulang ke rumah capek dan tidak sempat berbuka, lalu dia tidur. Pagi harinya dia sudah tidak tahan lagi karena seharian penuh dia bekerja, lalu dia tidak berbuka karena ketiduran. Pada waktu dia bangun malam sudah mulai tidak boleh makan dan minum sampai maghrib besok. Akhirnya pagi besoknya kemudian dia melapor kepada Rasulullah tidak sanggup berpuasa. Lalu Allah turunkan Al-Baqarah 187. Jadi itu urutannya. 183 kewajiban Ramadannya, menghapus kewajiban puasa di bulan puasa Asyura. Forman itu 184, 185 menghapus 184 tadi. Lalu 187 di Al-Baqarah itu menjelaskan tentang durasinya berpuasa orang Islam sampai hari ini. Jadi apa kata Allah? Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajar. Nah, yang tadinya puasa itu bermula dari maghrib sampai bangun tidur, sekarang dari maghrib sampai kelihatan benang putih dan benang hitam. Tafsiran sahabat macam-macam. Benang putih dan benang hitam itu ditafsirkan kalau tidur bawa benang. Jadi kalau sebelumnya kan begitu bangun berarti sudah tidak boleh makan. Sekarang begitu bangun cek kelihatan nggak benang putih dan benang hitamnya. Ini tergantung posisi rumahnya. Begitu dilihat nggak kelihatan beda warnanya hitam dan putih, belum kelihatan, berarti masih boleh makan dan minum. Nah, ini yang salah paham sahabat. Oleh karena itu Allah turunkan satu potong kata lagi dengan kata-kata minal fajar. Jadi sampai jelas nyata perbedaan benang putih dan benang hitam. Artinya minal fajar, terbitnya fajar. Berarti mulai tidak boleh makan dan minum sejak saat itu sampai hari ini adalah sejak terbit fajar. Fajar itu ada dua, fajar kazib dan fajar shadiq. Fajar kazib itu berwarna putih, fajar shadiq itu berwarna merah. Fajar kazib itulah menandakan awalnya masuk waktu salat subuh. Jadi kesimpulannya, sejak saat itu, sejak turunnya Al-Baqarah 187 sampai hari ini dan sampai hari kiamat pun, berpuasa itu sejak azan maghrib sampai azan subuh. Ada jadwal imsak? Saya pernah protes sama teman-teman. Jadi untuk apa kita buat jadwal imsak? Karena jadwal makan minum kita kan tidak berubah itu. Iya kan? Butuh nggak kita jadwal imsak sebenarnya? Kan biasanya di awal tahun Badan Hisab Ruqyah itu sudah memberikan ke semua masjid jadwal sholat 1 tahun, kan gitu. Jadi mulai dari maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, lengkap sampai 1 tahun itu. Tidak khusus bulan Ramadan. Ramadan ini kan terkait kapan mulainya saja. Namun durasi waktu tidak berubah karena matahari begitu terus. Nah, saya protes sama teman, ngapain kita? Bahkan ada lagi indikasi menariknya. Itu pakai PT itu baru dapat itu. Jadi minta surat, misalnya kan kita, saya nggak tahu nih kalau Telkomsel ini juga kan? Ini juga. Buka, minta juga kan? Bayar nggak itu? Saya bilang, untuk apa kita bayar ini? Itu dia sudah nulis itu ke jadwal 1 tahun itu tuh. Nah kalau tidak sah itu kenapa dia buat 1 tahun? Kalau nggak sah jangan dibuat jadwal 1 tahun, jadwal per bulan. Edarkan ke masjid tiap bulan, bayar per bulan kan gitu. Saya kritik gitu sebenarnya. Ini ada apa sebenarnya ini? Ini kayaknya ajaran Allah ini. Soal waktu ini jadi bisnis jadinya. Kompensasi apa yang harus kita kompensasi? Karena memang itu kerja mereka untuk memberikan pencerahan, memberitahukan kepada umat malah jadwal sholat sebenarnya. Maka ditunjuklah mereka sebagai Badan Hisab dan Ruqyah. Nah, jadi curhat di sini saya jadinya. Ini kritikan saya kepada teman. Ngapain kita bayar?
ambil saja jadwal situ, edarkan selesai. Kan resmi juga itu yang 1 tahun itu. Karena tidak ada yang berubah. Kita itu mulai tidak boleh makan dari azan subuh, mulai berbuka itu dari azan maghrib, mulai tidak boleh makan dan minum azan subuh. Waktu imsak itu hanya sekedar warning saja. Terserah kita, warning 15 menit boleh, warning 10 menit boleh. Cuman rata-rata warning 10 menit ya. Terserah mau kebijakan di sini mau buat warning 5 menit juga boleh sebenarnya. Nggak ada atur harus warning sekian. Karena sejak itu Allah menjelaskan dalam Al-Baqarah 187, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Ini sejak zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama besarnya Syafi'i, sudah mengkritik itu. Ada orang membuat larangan makan dan minum menjelang azan subuh. Itu sudah ada zaman beliau. Itu sudah dikritik oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Tahun berapa? Sudah 8 abad sudah gitu ya. Beliau sudah menulis itu. Bukan perkara baru yang ada muncul pada hari ini. Makanya seperti itulah format ibadah kita sejak azan maghrib, sejak azan subuh sampai azan maghrib. Itulah jadwal kita, tidak boleh melakukan perkara-perkara yang halal yang diharamkan selama berpuasa. Nah, Rasulullah memulai puasa itu sederhana sebenarnya. Kemarin ribut tentang hilal ya. Sederhana. Apabila melihat hilal maka puasa. Apabila tidak melihat hilal pada tanggal 29 maka Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Selesai, itu aja caranya. Makanya Rasulullah pernah menggenapkan puasa Ramadan sampai 30 hari karena sorenya nggak kelihatan hilal. Lalu besok paginya datang sahabat dari ujung jauh gitu ya, serombongan orang datang mengadu bahwa mereka sudah melihat hilal. Mereka diambil sumpah oleh Rasulullah, bersaksi. Setelah bersaksi, saksinya diterima oleh Rasulullah. Lalu Rasul mengumumkan kita batalkan puasa, kita berbuka dan kita berhari raya. Tapi sholatnya besok. Karena laporan itu masuk setelah di ujung siang, berarti sudah mau asar itu baru dapat laporan. Maka tidak dilaksanakan sholat hari raya karena sholat hari itu dilakukan sebelum waktu zuhur. Nah, jadi cara mengenalnya itu, ini yang kemudian berdebat para ulama hari ini tentang hilal itu. Ya. Nah, apakah satu wilayah berlaku untuk semuanya? Misalnya Saudi melihat, sebagian negara itu nginduk ke Saudi, Palestina, beberapa negara Eropa, Denmark itu nginduk Saudi. Begitu Saudi mengumumkan tanggal segini puasa, mereka puasa tanpa perlu melihat hilal. Kan lebih gampang lagi gitu ya. Kata Saudi, puasa kami tanggal segini, sudah semuanya puasa ikut Saudi. Tapi tidak semua ulama sepakat. Ya, sebagian ulama mengatakan masing-masing tempat punya matla' untuk melihat hilalnya sendiri-sendiri. Kalau tempat atau negara itu melihat hilal, maka negara itu puasa. Kalau negara itu tidak melihat hilal, negara itu tidak puasa. Indonesia dan Malaysia puasanya sama kan? Karena di Malaysia di semua titik mereka memantau hilal juga tidak kelihatan. Di Indonesia semua titik pantau hilal tidak kelihatan kecuali di Cakung. Jadi kawan jadi bertanya-tanya, Cakung ini apa hebatnya gitu ya? Dan jelas sekali ada tulisan sangat ilmiah kenapa alasan Depak atau Kementerian Agama menolak ru'yah di Cakung, karena memang tidak valid sama sekali. Sampai mereka mengatakan 3,5 derajat itu mengalahkan hasil penelitian di Boska Bandung itu ya. Itu nggak sampai 3,5, mereka sudah sampai 3,5 derajat itu posisi hilal. Dan memang saya sudah update di Facebook saya itu tentang kelemahan ru'yat yang ada di hilal, yang ada di Cakung ya. Karena NU saja itu sampai di tingkat 32 mantau hilal, nggak kelihatan. Dia di lantai 3 kelihatan, dekat pula dia dengan bulan. Itu Cakung. Tetapi sebenarnya solusinya, saya katakan solusinya itu adalah sebagaimana di zaman Nabi. Setiap sahabat melihat hilal, yang memutuskan puasa dan hari raya siapa? Rasul. Itu solusinya sebenarnya. Saya tidak bahas teori, mau teori hisab, mau teori ru'yah atau gabungan hisab dan ru'yah. Ada 3 mazhab sekarang itu. Itu tidak akan selesai. Hisab berbagai macam metode, ru'yah juga macam-macam pendekatannya. Tidak akan selesai. Yang menyelesaikannya adalah serahkan kepada penguasa. Selesai. Di semua negara itu penguasa yang mengumumkan. Di Malaysia jangan coba-coba buat ayo kelompok kami puasa sendiri, tangkap itu. Dianggap melakukan tindakan subversif di Malaysia. Dia keras Malaysia itu. Itu aturan kerajaan. Bahwa yang berwenang mengumumkan adalah kerajaan. Sama dengan di Saudi.
Di Saudi itu Mahkamah Agung yang mengumumkan bahwa hari tanggal segini, puasa tanggal segini. Nggak ada siapapun ulama, saya imam Masjidil Haram misalnya, nggak berwenang buat pengumuman. Ini yang solusi satu-satunya, ketegasan penguasa untuk membuat peraturan bahwa yang berhak mengumumkan hanyalah pemerintah. Di zaman Nabi kan begitu. Kata Ibnu Umar, saya melihat hilal, lalu saya laporkan kepada Nabi. Ada lagi sahabat melihat hilal, lapor kepada Nabi. Hampir semua riwayat kalau kita lihat, siapapun yang melihat hilal, laporannya ke Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi menyuruh Bilal untuk mengumumkan kapan mulai puasa dan kapan mulai berhari raya. Jadi itu sebenarnya. Jadi kalau kita belajar juga di zaman Nabi, tidak akan pernah ada perdebatan satu kampung beda puasa, beda hari raya, karena mengikut kepada penguasa. Nah, soal penguasa nanti pakai metode hisab ru'yat itu bab lain, kita nggak bahas itu. Tapi soal solusi perdebatan beda hari puasa ini adalah serahkan kepada penguasa. Nah, itu terkait dengan bagaimana cara zaman Nabi berpuasa, ya. Bagaimana cara zaman Nabi memulai berhari raya, itu semuanya diserahkan kepada Rasulullah. Kapan beliau mengumumkan, maka semuanya berpuasa, ya. Nah, ada satu hal yang menarik di zaman Nabi terkait dengan beberapa ibadah. Misal tarawih. Saya sering mengkritik untuk kita, kalau di perumahan saya ajak jemaah. Puncak ibadah itu makin lama makin ramai, seharusnya begitu. Kan kalau kita kan gitu ya, makin kesananya makin maju softnya. Kalau saya bacakan hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, itu kan tarawih tidak diumumkan. Waktu malam Rasulullah sholat. Ada sahabat tahu, ikut berjamaah, cuma segelintir orang. Yang lain nggak tahu. Besok siang cerita, tadi malam kalau kita nonton ya asik nonton. Kalau tadi malam sholat sama Rasul. Beda ya kalau sahabat cerita dan kita cerita. Tadi malam seru ya, final. Padahal nonton sama-sama, besok diulas sama-sama itu. Enak ngulang cerita, ngulang nonton gitu ya. Dan zaman sahabat cerita juga itu, tapi tentang sholat malam. Malam kedua lebih ramai jumlah sahabat. Besok siang cerita, malam ketiga sampai malam keempat full Masjid Nabawi di zaman Nabi ya. Zaman Nabi itu masjidnya kecil, full membludak zaman sahabat untuk melaksanakan sholat tarawih. Malam berikutnya dan sampai Rasulullah wafat tidak pernah sholat tarawih. Nah, di pagi hari kelima itu Rasulullah cerita, kenapa di malam kelima, malam nanti itu ya, saya tidak hadir di masjid, kata Rasulullah. Saya tahu seperti apa Anda semuanya. Artinya semangat ibadah kalian bagus, tapi tidak semuanya itu. Kalau kalian bagus, tapi umat akhir zaman nanti Rasul tahu itu. Nah, saya khawatir kata Rasul, kalau ini terus kita biasakan, nanti Allah akan mewajibkan salat tarawih. Makanya saya nggak mau lanjutkan, silakan kerjakan sendiri-sendiri. Saya di rumah, kalian kerjakan sendiri-sendiri. Sudah. Nah, jadi seperti itu zaman Rasul. Jadi malam pertama 1 shaw, malam kedua 2 shaw, nambah maksud saya. Malam ketiga 3 shaw, sampai puncak akhirnya Rasulullah 10 hari 10 malam tidak keluar dari masjid. Itu ibadah Ramadan itu begitu. Kayak orang lari maraton gitu kan. Pelan. Kalau kita kan ini Ramadan ini kayak sprint. Jadi begitu peluit langsung penuh masjid. Sibuk panitia bikin tenda. Untuk 10 hari pertama tendanya. Di perumahan saya begitu. Jadi sampai dibikin tenda paten itu sekarang itu. Karena sakingnya banyak jemaah ibu-ibu di hari awal 3 malam pertama itu. Itu 3 malam pertama saja. Bikin portal gara-garanya itu. Seharusnya portal itu kan dekat pintu masuk. Ini portal dekat masjid. Demi kepentingan salat tarawih 3 hari dalam sebulan, setahun. Akhirnya udahlah gitu, cuekin aja lah. Itu hanya akhirnya kan portal kayak gini nggak benar. Akhirnya kan kita pindahin portal supaya pintu masuknya nggak pas, jelas sekali mana pintu perumahan, mana pintu lewat masjid. Nah, jadi ini yang terbalik di umar Rasulullah SAW. Makin ke ujung, makin tidak bersemangat. Betul ya? Kita termasuk ya, tidak mengamuk orang lain. Kita sama-sama lah. Termasuk terkait dengan ibadah berbuka Rasul. Sunnahnya Rasul kan simple. Kalau ada rutok, kurma segar, Rasul makan kurma segar. Kalau tidak ada, Rasul makan
tamar, berarti makan kurma yang biasa kering. Kan lebih enak kurma segar kan. Tapi kalau nggak ada, kurma kering. Kalau nggak ada, ini menarik. Apa kata Rasul? Air putih saja. Jadi gampang sekali cara buka puasanya Nabi. Tidak perlu berdesak-desakan di pasar apa? Ini Masya Allah kalau sudah jam 5, jam 4.30 pagi-pagi update status itu apa yang buka puasa sana sore. Saya ketawa, ini umat Nabi akhir zaman begini cara berpikirnya. Rasul nggak sempat berpikir apa yang ada sekarang, nggak ada ya sudah ini, nggak ada ini yang ini, air putih solusinya selesai. Kalau umat Rasul praktek semacam ini, bangkrut itu. Kalau aku yang pasar-pasar kaget itu. Tapi artinya Rasul ingin mengajarkan kepada kita, jangan habis waktu kita sibuk di diskusi hal-hal semacam itu, terutama ibu-ibu. Betul ibu kan? Bilang ketika suami minta macam-macam, Rasul saja kalau nggak ada ini air putih. Mau kasih air putih. Kalau umat Rasul tidak, umat Rasul sampai sekarang tidak ada cendol, cola. Solusinya tidak ada cola, es teler, es doger, wah semacam ada semua itu. Sehingga menu berbuka puasa kita membuat badan kita bukan nambah kurus, tapi nambah berat badan. Jadi betul sama Rasul betul-betul fokus beribadah. Simpel sekali cara berbukanya. Kita terus terang itu ya. Waktu kita itu dari sekian waktu kita berpuasa, ada sekian menit kita dihabiskan untuk memikirkan berbuka, betul nggak? Ada sekian menit waktu kita dihabiskan untuk itu yang kadang susah betul kita untuk melawan itu ya. Makanya kita cobalah perlahan-lahan mengerem bahwa kita berpuasa ini, memang kata Rasul, orang berpuasa itu ada dua kegembiraan, ya, ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Allah nanti di hari kiamat. Tapi bukan makna kegembiraan itu pokoknya kayak film Upin Ipin itu ya. Semuanya ayam apa? Ayam goreng. Ayam goreng. Semua ayam malu, ayam apa semuanya ada semua. Nah, kita pingin menahan itu ya, cukup satu menu kayak Rasul, kalau nggak ada, penting ada makan saja. Sehingga suasana Ramadan kita lebih terasa sekali betapa memang maghrib atau waktu berbuka itu bukan ajang balas dendam. Karena balas dendam tidak boleh. Baik, itu terkait dengan cara berbuka Nabi. Jadi simple. Cara tarawih Nabi begitu. Kita pingin. Makanya ada hadis Nabi yang sangat menarik itu, dan ingin saya sampaikan kepada teman-teman itu bahwa kalau kita sudah salat malam bersama imam, tuntaskan sampai selesai witir. Seakan-akan dia dapat pahala salat satu malam. Nah, itu yang kita kejar. Kalau nasib dapat jemaah yang 23, ya ikut saja 23. Itu ada di beberapa daerah Batu Haji itu, yang mereka 23, tapi ada dua format 23 ini. Format pertama, dia menghargai orang yang 8, yang 11. Jadi dia mundur yang mau 11, yang mau 23 mundur. Kita ini teruskan salat sampai selesai. Ini artinya berikan kesempatan kepada yang 8. Ada lagi yang pakai yang lain lagi, format yang satu lagi enggak. Kalau mau mundur aja sendiri. Kami terus aja 23. Nah, ini nih. Maka saya nanya, Pak Ustadz mau terus apa enggak? Oh, terus, saya bilang. Kan sekali-kali. Enggak setiap hari juga. Yang kan jarang-jarang nemu yang 23 ya. Rata-rata tuh 11 rata-rata. Ini bukan soal mazhab, ini soal waktu saja ini ya. Karena kalau 11 itu lebih simpel, lebih cepat ya. Kalau 23 memang lebih cepat tapi enggak khusyuk dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita salat sebagaimana di zaman Rasul memang cukup 8 saja, 11. Tapi pelan. Nah, ini susah. Sebenarnya nggak mesti 8, nggak mesti 11. Bisa saja kita buat 23. Asal pelan seperti Rasul. Intinya salat tarawih itu apa? Tenang. Di istirahat, rehat. Kan tarawih ada kata-kata rehat. Rehat, tenang, pelan, santai. Itu istirahat. Jadi kalau salat kejar-kejar kayak begitu, Fatihah satu nafas. Ini belum subhana rabbiyal a'la baru subhan, udah Allahu akbar. Itu betul-betul fatas itu ya. Kalau sempat lambat itu jadi imam yang tidak disukai. Betul. Kan di kampung saya itu ada jatah 4 imam itu. Kan orang-orang ustaz semua itu. Jadi malam pertama ustaz ini itu ramai jemaahnya. Malam kedua ustaz ini sepi jemaah. Ngapain ke masjid, mendingan di rumah gitu dia. Bisa cepat. Makanya saya kalau di kampung tidak akan pernah jadi imam saya. Karena nggak bisa ngikutin
irama jamaah itu kan bisa saya. Fatihah itu nafas berat memang. Baik, itu cara terawihnya di zaman Nabi SAW. Nah, kemudian cara dia dalam muamalah suami istri sama Rasul tidak ada perubahan. Kan Allah mengatakan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian istri kalian di malam hari, tapi diharamkan di siang hari. Tetapi haramnya itu adalah haram dalam makna hubungan suami istri, yang lain tidak. Mohon maaf ini yang sudah menikah alhamdulillah bisa mengamalkan ajaran Al-Quran ini ya. Yang tidak menikah mudah-mudahan segera menikah bulan puasa ini, banyak-banyak doa ya. Apa kata Aisyah? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluha wa huwa sha'im. Rasul pernah mencium saya, kata Aisyah, mungkin istrinya, ketika beliau sedang puasa. Jadi soal mencium juga ada masalah. Soal bercumburai, bermesraan sama istri tidak ada masalah selama berpuasa. Cuma yang penting di dalam hadis Muslim yang lain, wa kana amlakukum liirbih, tetapi beliau yang paling kuat mengontrol syahwatnya. Nah, tinggal itu saja. Makanya ada dua orang sahabat menghadap Ibnu Abbas bertanya tentang apa hukum mencium. Yang pertama, orang tua, ya Ibnu Abbas, bagaimana kalau saya mencium istri saya? Oh, nggak apa-apa, kata dia, karena dia orang tuanya. Datang anak muda yang baru saja menikah, kalau saya macam saya bagaimana? Oh, macam kamu, tak boleh, kata dia. Kenapa? Nah, tidak amlak, tidak bisa mengontrol syahwat. Nah, jadi soal boleh dan tidak boleh itu soal kontrol. Ada orang tua, tapi tua-tua. Ada anak muda tapi sudah tidak seperti usia 70 tahun. Nah, kalau begitu boleh-boleh saja. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak ada hubungan suami istri yang terkesan kaku, ya, mentang-mentang jaga puasa. Enggak. Dan itu bukan dimaknai mengurangi pahala. Kecuali bagi orang yang rawan. Nah, itu yang rawan-rawan begitu. Ngejos itu yang memang harus banyak jaga-jaga, ya. Tapi kalau orangnya santai, ya, tidak terlalu kerusuk gitu ya kepada istrinya, maka boleh-boleh saja dia bermesraan dengan istrinya. Kemudian Rasulullah ketika iktikaf, bahkan iktikaf ini kan fokus ibadah, tapi masih sempat-sempatnya Rasulullah, kan rumah Rasul kan bersebelah masjid, batas dinding ya. Jadi badan beliau di masjid, kepala beliau di paha Aisyah yang berada di rumah. Jadi lalu Aisyah menyisir rambut Rasul sambil iktikaf, itu boleh. Iktikaf separuh badan itu boleh. Maka kata ulama, kalau iktikaf badan keluar separuh masih sah iktikafnya. Misalnya badan keluar jendela segini ya, badannya segini, nah itu masih sah. Yang tidak sah itu kalau keluar satu badan dia, nah itu baru putus iktikafnya. Kalau keluarnya tidak ada kepentingan yang mendesak. Kan mau nyisir rambut kan nggak mendesak ini, cuma sekedar nyisir rambut. Karena Aisyah lagi haid, beliau lagi haid kan, beliau tidak puasa, beliau tidak sholat. Nah, akhirnya Rasulullah yang kemudian menjulurkan kepala beliau dan Aisyah menunggu di balik pintu. Ini anaknya rumah sabit sebelah masjid ya. Iktikaf pun masih bisa sisir rambut gitu. Dan bukan hanya Aisyah, istri yang Juwairiyah, yang istri beliau yang lain Juwairiyah juga begitu. Beliau menemui Rasulullah ketika iktikaf, berbual-bual dengan Nabi SAW. Malam hari ketika Rasulullah pulang, ketika istrinya pulang diantar oleh Nabi. Jadi suasana Ramadan, hubungan suami istri tetap seperti biasa. Yang tidak bisa cuma satu, dia berhubungan suami istri dari azan maghrib sampai azan dari azan subuh sampai azan maghrib. Bahaya pula dari azan maghrib sampai subuh. Nah, itu termasuk dalam ibadah yang dalam muamalah yang lain. Kata sahabat Amir bin Rabi'ah, ra'aitu Rasulullah yastaku ma la uhsi wa la u'idu wa huwa sha'im. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, hadisnya hasan. Kata Amir bin Rabi'ah, aku melihat Rasulullah bersiwak dan aku tidak terhitung berapa kali aku melihat Rasulullah bersiwak wa huwa sha'im, dalam keadaan puasa. Jadi enggak ada masalah bersiwak atau gosok gigi sambil berpuasa, ya. Nah, ketika cuaca panas, apa yang dilakukan Rasul? Mentang-mentang saya Nabi, enggak. Manusiawi, ketika panas apa Rasulullah? Kana yasubbul ma'ala ra'sih minal harri wa huwa sha'im. Beliau mengguyurkan air ke kepala beliau karena panas ketika sedang puasa. Jadi manusiawi Rasul.
Kalau lagi lapar, lagi haus, mandi. Nah, kalau zaman kita kan masih ada ini kan masih mendingan segar ya. Nah, kalau yang kerja-kerja yang kasar itu capek, mandi lagi ya mandi. Anak saya bisa 4 kali mandi sehari. Mandinya juga pakai baju biar dinginnya kerasa. Jadi kalau mandi begini kan cepat kering badan kata dia. Jadi mandinya pakai baju. Habis mandi, lumayan masih kerasa segar gitu. Nah, artinya nggak masalah kalau kita ngajarkan anak, maka waktu dia menangis, aus, gitu kan. Yang penting dia nggak ngomong mau mati saja. Dulu saya begitu rahasia saya. Bapak saya bilang, saya mau mati sudah. Saya, itu kasih makan. Kalau kita mau mati, jadi takut juga orang tua dia. Nah, jadi anak saya bilang begitu, dia bilang, aus, nggak tahan lagi aus. Ini kan karena sekolah, main-main, dan pagi masih enak main ya. Itu sampai rumah tinggal haus aja lagi. Nah, saya suruh mandi. Begitu haus, mandi. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada masalah sama sekali. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam berpuasa, ketika kita kepanasan atau apa, nggak ada masalah. Sama berendam kalau di kampung. Ada orang memfatwakan jangan lama-lama berendam, makruh. Nggak ada makruh. Yang penting bagaimana badan kita menjadi segar. Yang tidak boleh itu berendam sambil. Nah, itu yang nggak boleh. Berwudu kumur-kumur sambil. Kumur kan sedikit sebenarnya. Nah, itu baru kumur-kumur yang mencurigakan. Makanya anak saya begitu lihat saya bilang kumur-kumur sedikit aja. Khawatir pula dia pandai-pandai nyuri kan. Nah, itu yang dilakukan di zaman Nabi SAW. Jadi tidak menghadapi panas itu kemudian kita mengatakan orang puasa itu harus loyo. Tanda orang puasa itu tidak. Ya, Nabi Isa alaihissalam. Ini di dalam syariat Nabi Isa ketika beliau berpuasa. Beliau ambil air lalu beliau ke bibir beliau supaya kelihatan beliau seperti tidak berpuasa. Nah, jadi dioleskan air ke bibir beliau supaya kelihatan tidak seperti orang puasa. Kalau sempat diolesin lagi. Olesin lagi ya. Cuman jangan pakai gincu saja karena tidak mungkin Nabi pakai gincu kan. Nah, yang jelas dalam keadaan puasa bukan bermakna orang puasa tidak boleh segar atau mencari upaya supaya segar. Tidak masalah ya. Nah, termasuk ketika kita dalam perjalanan. Rasulullah SAW pernah berbuka ketika Fatu Mekah pada tahun 8 Hijriah. Itu kan bulan Ramadan itu. Pada tanggal 10 Ramadan Rasulullah menyerang atau mengepung Mekah. Di saat perjalanan itu masih puasa. Kelihatan sudah nggak kuat lagi, Rasulullah kemudian memberitakan para sahabat semuanya berbuka. Tidak ada yang mau. Ayo buka semuanya, nggak ada yang mau. Takutnya nanti buka, Rasul nggak buka. Akhirnya melihat persaingan Rasulullah minum, baru semuanya minum. Nah, itu ya. Karena itulah sahabat itu. Kami nggak pingin kami berbuka, Rasul tidak. Itu mental sahabat itu ya. Begitu Rasul suruh nggak mau dia. Nah, Rasul minum, baru semuanya minum untuk membatalkan puasanya. Nah, itu mengajarkan kepada kita bahwa puasa itu kan enjoy pada dasarnya. Kalau sudah tidak kuat lagi ya sudah kita berbuka. Ya. Kemudian terkait dengan mendidik anak sejak kecil sudah dibiasakan puasa di zaman Nabi. Dalam hadis Sahih Bukhari dijelaskan, ketika anak-anak menangis, merasa kelaparan dan kehausan, mereka buat mainan. Lalu anak-anak main supaya hilang rasa lapar dan haus. Nah, ini yang jadi masalah zaman kita sekarang. Mainnya model apa? Ini susah nih. Pagi dan nonton TV, main PS, wah. Dari satu sisi anak tahan lapar memang. Dari sisi yang lain itu bahaya sebenarnya. Makanya carilah permainan-permainan yang mendidik ya. Jangan banyak nonton karena secara ilmu pendidikan pun menonton tidak baik ya. Walaupun pendidikan tontonan baik, game-game pendidikan, saya punya game-game pendidikan, tapi tetap saya larang jangan lama-lama. Karena berbeda antara menonton dengan aktivitas fisik. Maka budayakan sebagaimana sahabat berikan mainannya dari benang wol waktu itu sangat sederhana. Nah, yang jelas ini menunjukkan bahwa di masa itu anak-anak zaman Nabi sudah belajar puasa. Gak mungkin menangis kalau besar-besar kan, nggak mungkin menangis. Berarti memang anak-anak lagi, mereka menangis kasih mainan, menangis kasih mainan. Artinya jangan pula mentang-mentang nggak makan. Ini kapan anak belajar puasa ini? Bahkan pun kalau kemudian dia berbuka pada waktu zuhur, ajarkan lagi, lanjutkan puasanya setelah zuhur. Itu biasa. Kan Rasulullah ketika puasa Asyura, dibatalkan kewajiban puasa Asyura, langsung berubah jadi status sunnah. Rasul mengatakan, yang mau lanjutkan silahkan, yang batalkan silahkan.
Nah, artinya demikian juga pada anak-anak kita ya, kalau dia sampai zuhur cut sampai zuhur, tapi jangan dipaksa sampai anak-anak merasa dia mau sudah lemah sekali nggak berdaya, kita paksakan juga hayo gitu, kesian anak kita ya, karena mereka belum wajib ya. Tetapi jangan pula begitu mereka mulai mengeluh sekali langsung kita kasihkan lalu kita berikan mereka makanan minuman ya. Intinya kita latih dan kita jaga. Mungkin itu sekedar sekilas apa suasana sosial, apa suasana kegiatan di zaman Nabi SAW. Memang tidak banyak riwayat yang menjelaskan detail per menit ngapain aja Rasul, kemudian istri-istri Nabi ngapain aja waktu bulan puasa itu, apa sibuk bikin kue atau waktu sahurnya ngapain istri Nabi. Sayang tidak banyak riwayat ya. Itu menunjukkan bahwa memang persoalan itu tidak terlalu penting bagi mereka. Nah, ini yang harus kita tanamkan sehingga mereka tidak terlalu diribetkan dengan apa jadwal menu berbuka, apa jadwal menu sahur. Tetapi yang jelas mereka pernah makan bersahur bersama-sama. Pernah juga Rasul berbuka bersama sahabat dan pernah juga makan sahur bersama sahabat yang lain. Ya, itu yang jarang kita buat ya. Makan sahur di rumah terus ya. Sekali-kali kita juga makan sahur sama-sama dengan yang lain. Oke, mungkin itu sebagai pengantar awal. Wallahu a'lam bishawab. Kita buka sesi diskusi. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang istilah Ramadan, kita persilakan. Dari ibu-ibunya. Ya, kan? Masalah witir, soal witir. Kalau ada yang Ustaz bilang 3 rakaat langsung salam, ada 2 rakaat salam baru tambah 1 salam. Nah, itu semuanya gak masalah Kak Ustadz, karena saya lihat di masjid 2 rakaat salam mau tarawih, 1 rakaat salam. Dan itu sholat witir itu kan sholat penutup kan. Jika kita melakukan sholat witir di masjid, kita kan mau sholat tahajud, itu apa boleh atau kita witir gak ikut? Karena sering saya lakukan tidak ikut, tapi karena mau sholat di rumah. Oke, jadi format witir Nabi itu ada yang 3 2 salam. 3 2 salam. 2 rakaat salam tambah 1 rakaat salam. Ada yang format 3 langsung 1 salam. Tetapi di rakaat kedua tidak ada tasyahud awal sehingga tidak sama dengan sholat maghrib. Itulah membedakannya. Tapi pernah juga witir Rasulullah 5 rakaat 1 salam, 7 rakaat 1 salam. Bahkan pernah ada riwayat 9 rakaat 1 salam. Nah, untuk 9 rakaat ini ada tasyahud awalnya. Cuma di rakaat ke-8 baru ketemunya tasyahud awal. Ini kalau imamnya kurang ingatnya nih, kesian nanti sholat ini bisa 10, bisa 11 ini ya. Udah berapa rakaatnya ini ya. Nah, yang jelas Rasul pernah 3 rakaat 2 salam, 2 1, pernah 3 1 salam, 5 1 salam, 7 1 salam, 9 1 salam. Nah, cuman kita biasa buat 3 itu sudah cukup sudah itu ya. Jadi kalau kita bikin 5 jamaahnya mulai protes lagi nih. Kok sekarang jadi 13 ya katanya. Nah, terkait dengan salat tahajud di hujung malam. Kan pertama tadi itu, kalau bisa kita salat bersama imam sampai selesai witir, itu akan mendapatkan pahala seperti salat 1 malam penuh. Kalau kita kemudian berniat untuk bangun salat malam, yang salat tadi nggak ada masalah sebenarnya kalau kita format tadi, supaya dapat pahala 1 malam yang paling penting. Karena ketika kita menuntaskan witir, itu tidak menghalangi kita untuk melaksanakan tahajud di ujung malam. Dengan syarat tahajud di ujung malam itu nanti atau di waktu sahur jangan dibuat witir lagi. Yang dilarang Rasul kan itu. La witran fi lailah. Tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Itu yang tidak boleh. Cuma yang paling ideal memang witir sebagai penutup itu ideal. Cuman bukan dilarang sholat setelah witir. Nah, itu yang paling penting. Karena buktinya Rasulullah dalam hadis riwayat Nasa'i, hadisnya sahih, Rasulullah pernah salat 2 rakaat sambil duduk setelah salat witir. Nah, ini menjadi dalil cukup kuat bahwa kalau kita sudah melaksanakan salat witir, masih boleh melaksanakan salat malam dengan syarat tidak lagi ditutup dengan witir. Khusus untuk Ramadan ini maka saya katakan yang paling baik bersama imam witir sampai selesai. Karena mendapatkan pahala sebagaimana dijanjikan Rasulullah seperti pahala salat 1 malam. Kan lumayan. Dan kalaupun kita tidak bangun lagi tidak sholat lagi waktu tahajud, kan sudah seperti hadis Nabi itu. Jadikan akhir salat malam kalian witir. Akhir salat malam kita tadi itu. Akhir salat malam kita itu waktu tarawih dengan imam tadi.
Kita tutup dengan witir, setelah itu kita tidak sholat sampai kita subuh. Karena apa? Ternyata ada beberapa orang sahabat seperti itu. Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Zar, 3 orang sahabat ini meriwayatkan dengan redaksi hadis yang sama, bahwa Rasulullah mengajarkan mereka untuk sholat witir sebelum tidur. Berarti mereka tidak tahajud lagi. Ini sekelas Abu Hurairah, Abu Zar, Abu Darda. Kalau kita baca dalam hadisnya, semuanya mengatakan dengan redaksi yang sama, witir sebelum tidur. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan berikutnya mungkin dari bapak-bapak, ada dari ibu-ibu. Bu Lastri udah cukup puas atau? Cukup paham. Ini masalah untuk berwudu, ada berwudu Pak Ustadz ya. Jadi ada beberapa di sini orang yang mempunyai aturan untuk berwudu itu Pak Ustadz. Batas mana sih batasan wudu itu antara khususnya untuk suami istri gitu ya Pak Ustadz, pada saat mereka bersentuhan, apakah itu membatalkan atau ada ini pendapat yang lain gitu Pak Ustadz? Ada 3 pendapat yang pertama, suami istri batal, sama sekali batal. Selagi sentuhan itu tidak ada penghalang ya, kain atau apa. Ini Syafi'i, pokoknya batal. Kalau sentuhan itu tidak ada penghalang, entah itu ada syahwat, entah itu kesenggol tanpa sengaja, selagi bersenggol maka hukum puasanya, hukum wudunya batal. Pendapat yang kedua Hanafi, ini sebaliknya ini, pokoknya tidak batal. Mau ada syahwat, mau tidak syahwat, tidak batal. Kalau Imam Syafi'i mengambil dalil dari ayat Al-Quran di Al-Ma'idah ayat 6 itu, salah satu penyebab kita disuruh berwudu atau mandi oleh Allah itu adalah aulamastumun nisa, atau kamu lamastumun. Kata lamas itu ada 2 makna, menyentuh atau berhubungan. Imam Syafi'i memaknai lamas itu dengan makna berhubungan, menyentuh. Jadi apabila bersentuh tanpa pembatas, penghalang, maka batal wudunya. Kalau Imam Abu Hanifah, kenapa dia katakan tidak batal? Karena ayat itu, aulamastumun nisa itu bukan dimaknai bersentuhan, tapi dimaknai berhubungan. Yang kalau nggak berhubungan nggak batal, kalau berhubungan baru batal wudunya. Nah itu tafsir, dan itu berdasarkan tafsir dari Ibnu Abbas. Jadi beliau mengambil, Imam Abu Hanifah mengambil dari tafsir Ibnu Abbas, dan pendapat beliau kemudian diperkuat oleh beberapa riwayat yang Aisyah sendiri pernah bersentuhan dengan Rasul setelah berwudu dan tidak mengulang wudu. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, ketika Rasulullah sedang sholat malam, Aisyah di depan. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Lalu Rasulullah menyentuh kaki Aisyah. Terjadi sentuhan, dan Rasulullah tetap melanjutkan sholat. Di lain hadis juga, di malam yang gelap, karena di rumah Rasul kan kalau tidur mati lampu ya, dan itu yang paling baik, tidur tidak ada lampu. Di samping hemat juga bagus buat kualitas tidur kita. Jadi waktu Rasulullah waktu tidur itu Rasulullah sholat malam. Aisyah merasa nggak ada lagi Rasul, kan rumahnya kecil tuh. Rumah kecil kan raba-raba gini aja ketahuan itu. Kepegang kaki Rasulullah, tapak kaki beliau sedang sujud. 2 hadis Sahih Bukhari Muslim ini menjadi dalil dari kalangan orang-orang Hanafi bahwa tidak batal sama sekali. Kalau saya ikut yang ini, karena memang hadisnya jelas sekali gitu ya. Karena ada 2 riwayat, bahkan ada beberapa riwayat yang lain yang memang masih diperdebatkan kesahihannya, mendukung 2 riwayat hadis yang sahih tadi. Yang ketiga pendapat Maliki, dia mengambil jalan tengah dari 2 pendapat yang ekstrim, boleh dan tidak boleh. Kata Imam Maliki, boleh atau tidak batal kalau tak ada syahwat, batal kalau ada syahwat. Nah itu jalan tengah saja menurut Imam Maliki. Tapi yang jelas Imam Abu Hanifah tadi punya cukup dalil yang kuat. Pertama, beliau mengambil dasar tafsir Ibnu Abbas. Yang kedua, beliau mengambil ada 2 riwayat yang 2 hadis itu sahih, Bukhari dan Muslim. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ibu pakai pendapat Hanafi, suami pakai Syafi'i, nggak ada masalah. Ya wudu suami, ibu nggak wudu lagi. Nah, aman dunia. Kemarin pas ada ngaji di rumah, ada ustadz ini yang ngajarin ngaji, terus secara tidak sengaja saya ngambil buku kesentuh tangan suami. Ya karena kita masih ini jadi disuruh wudu lagi sama ustadznya. Bapak wudu lagi Pak kalau mau puasa sudah
Berarti Syafi'i dia, gitu aja. Ustadz itu nanti kalau dia ke Saudi waktu dia haji, dia pakai Hanafi itu. Saya juga bilang seperti itu, gimana dengan hukumnya orang yang sedang berhaji, saya bilang gitu. Ya itu kan di tanah suci Bu, dia bilang gitu. Terus kalau kita mau senggol sedikit wudhu kan di sana susah untuk mengambil airnya, dia bilang seperti itu kalau saya. Ya, yang jelas nanti dia akan pindah mazhab. Numpang sebentar selama di Saudi, numpang dia terpaksa. Padahal mazhab Saudi Hambali tidak begitu. Nah, yang jelas kan kita berpatok pada dalil lah. Yang jelas Syafi'i itu ini dalilnya, Hanafi itu ini dalilnya. Saya tidak dalam kondisi mendoktrin. Mana ibu rasa kuat? Kalau saya sudah punya pilihan saya. Kalau ibu memang kayaknya enjoy dengan Syafi'i, nggak ada masalah. Yang jelas dalil Syafi'i itu mengambil itu tadi dari ayat Al-Maidah 6 itu dengan makna bahwa lamastum itu artinya menyentuh, bukan berhubungan. Oke? Ya. Ini kalau seorang ibu dia mempunyai anak, ketika dia sholat sunat atau tak wajib, tiba-tiba anaknya nangis, sholatnya bagaimana? Apa diberhentikan dulu, menjamkan anak yang nangis, atau lanjutkan sholatnya? Gimana anak? Dia mau seorang ibu yang lagi sholat wajib atau sholat sunat, tiba-tiba anaknya nangis, itu sholatnya bagaimana? Diberhentikan dulu. Tergantung posisi anak sebenarnya. Susah aja. Nah, posisi anak apakah dekat dan tidak dekat dan bisa diambil tanpa merubah kiblat, itu ambil. Tapi kalau dekat dan merubah kiblat, batalkan lagi. Atau bukan dekat, soal jauh dan itu membuat kita beralih yang penting kan dada itu posisinya. Berpaling maka solusinya batalkan. Jadi ketika ibunya sholat, anaknya kan di situ cuma kan bisa mundur selangkah kayak pramuka gitu, ke belakang jalan, geser ke kiri, kanan jalan. Yang penting kiblat nggak berubah. Boleh, sebagaimana Rasulullah dalam hadis sahih pernah membukakan pintu ketika Aisyah masuk rumah. Buka pintu, kan dekat jaraknya itu, kan rumah Rasul kecil. Dan posisi pintu pun menghadap kiblat. Nah, ini menjadi dalil bolehnya bergerak itu asal sewajarnya saja dan tidak merubah posisi kita menghadap kiblat. Itu aja ya. Jadi kalau posisinya belakang sana, kita pun mau susah juga ya ngetrek mundurnya ini ya. Gimana cara mundurnya gitu. Takut keinjak apa lagi di belakang gitu ya. Sementara kita begitu begini batal, ya sudah batal saja. Demi anak ya. Oke. Ada lagi? Bapaknya belum ada. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi. Injury time dalam buka puasa. Mungkin di luar Ramadan cukup hafal betul. Kalau saya pernah dengar sholat tarawih itu baru adanya di zaman Umar bin Khattab. Kemudian sebelum zaman Umar bin Khattab sebelumnya qiyamul lail. Itu bedanya gimana? Sebenarnya istilah tarawih dan qiyam Ramadan istilahnya, karena dalam hadis redaksi hadisnya kan qiyam Ramadan. Itu soal istilah nama. Jadi sering saya sampaikan, banyak ibadah itu namanya tidak dari Nabi memang. Tarawih itu kan bukan dari Nabi, tapi dari para ulama. Untuk mempermudah memberi nama, ini nama apa nama sholatnya. Seperti tahiyatul masjid, nggak ada itu dalam hadis. Silakan cari dalam hadis sholat tahiyatul masjid, nggak ada. Nabi hanya mengatakan, jika masuk masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Itu aja. Namanya apa? Dibuatlah nama, yaitu namanya tahiyatul masjid. Dan banyak ibadah-ibadah yang tidak ada nama yang kemudian diberi nama supaya mempermudah. Termasuk tarawih. Nah, jadi format tarawih zaman Nabi itu sudah ada berjemaah. Malam ke-1 sampai malam ke-4 itu dalam hadis Bukhari Muslim. Di zaman Umar kenapa dihidupkan kembali? Nah, sebenarnya Umar itu menghidupkan kembali sunnah yang sudah tidak dilaksanakan lagi oleh generasi berikutnya, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar kan tidak fokus untuk itu.
Abu Bakar kan masa transisi, masa di mana menjaga orang-orang yang sudah beriman jangan murtad. Itu saja yang, dan Abu Bakar dihabiskan waktu beliau 2 tahun untuk menjaga masa transisi itu. Tidak banyak perluasan daerah dan pembuatan aturan yang tidak terlalu banyak Abu Bakar melakukan kebijakan. Lebih-lebih lagi masanya cuma 2 tahun, sangat singkat. Di zaman Umar kemudian, Umar berinisiatif mengumpulkan semua sahabat lalu menunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Kenapa Umar berani mengumpulkan itu? Karena pada dasarnya tarawih pernah berjamaah 4 malam di zaman Nabi. Nah, cuma kenapa tidak Nabi lanjutkan itu tadi? Khawatir salat tarawih diwajibkan, dan Rasulullah sudah wafat kata Umar. Berarti salat tarawih mustahil diwajibkan kembali. Karena Rasul sudah wafat berarti wahyu sudah selesai. Tidak akan ada lagi syariat baru. Jadi kalau kita hidupkan kembali tarawih sebagaimana zaman Nabi, tentu tidak ada masalah karena tarawih tidak akan jadi ibadah wajib. Nah, jadi penyebab itu sudah tidak ada, penghalang untuk berjamaah sudah tidak ada. Lalu Umar kumpulkan semua sahabat, dan tidak ada satu sahabat pun yang mengkritik. Andai kata salah, mesti ada sahabat yang protes kepada Umar. Oleh karena itulah kenapa kemudian di seluruh dunia Islam hari ini, sampai hari ini, senantiasa melaksanakan salat tarawih setiap malam Ramadan. Karena itu sudah dimulai di zaman Umar, mulai menghidupkan kembali. Tapi proses pertama kali sudah dicontohkan oleh Rasulullah selama 4 malam. Nah, itu sebenarnya. Nah, soal rakaat itu terjadi perdebatan, apakah hadis di zaman Umar itu 23 rakaat? Apakah hadis tentang tarawih di zaman Umar 11 rakaat? Itu perdebatan para ulama hadis, itu yang jelas. Ya. Karena ada ulama mengatakan hadis di zaman Umar 23 rakaat. Ada hadis mengatakan di zaman Umar 11 rakaat. Nah, ini saling mensahih dan mendhaifkan lah soal itu. Tetapi yang jelas, mulai menghidupkan kembali jemaah salat malam tarawih atau salat qiyam Ramadan itu, menghidupkan kembali ya, bukan memulai yang baru, menghidupkan kembali itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meneruskan saja. Lagi? Nah, silakan. Apa hukum kita itu ngecat rambut, Ustaz? Apa? Hukum mengecat rambut. Ngecat? Ya, mewarnai rambut. Mewarnai rambut. Nah, jadi Rasulullah itu menyuruh bahkan ngecat rambut kalau sudah banyak uban. Jadi, dan itu sunnah Nabi, mengecat rambut kalau sudah banyak uban. Dan tidak ada sunnahnya kalau belum ada uban. Jadi kalau ada uban baru ada riwayatnya yang ngecat rambut itu. Nah, cuma dalam ngecat rambut itu yang perlu diperhatikan, tidak boleh warna hitam. Nanti Allah akan menghitamkan wajahnya hari kiamat. Hindarkan warna hitam, kata Rasulullah. Asal tidak hitam nggak masalah. Biru dongker, coklat, atau merah, ungu, kuning, apa gitu ya. Tapi tidak mengandung alkohol apa Ustaz? Kenapa? Yang warna rambut sekarang ini kan mengandung. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan bahannya. Apakah bahannya bahan yang halal atau tidak? Itu juga perlu diperhatikan. Yang ketiga, apakah bahan itu menyerap ke rambut atau dia cuma di permukaan rambut? Kalau di permukaan rambut berarti menghalangi sampainya air ke rambut. Berarti kalau berwuduknya, kalau mandi junubnya bisa-bisa tidak sah. Kalau tidak sah, rentetan berikutnya sholat menjadi tidak sah. Nah, itu yang perlu dijaga. Pastikan bahannya bahan menyerap. Seperti kita pakai inai. Inai itu kan menyerap tuh. Kalau menyerap maka nggak ada masalah. Dianggap tidak menghalangi sampainya air wudhu ataupun air ketika mandi besar, mandi wajib, tidak terhalang untuk sampai ke kulit. Nah, itu yang paling penting. Cuma tunggu muncul uban dulu. Kalau sudah rasa banyak uban, silakan. Warnanya bebas ya, mau warna pagi Senin merah. Sekarang kan ada bahannya yang dari misalnya kayak mengkudu atau buah-buahan itu buat ya. Nah, yang penting kan kaedahnya itu aturannya. Pertama tidak warna hitam, yang kedua halal, yang ketiga meresap. Kalau tiga itu ini silakan. Mau pakai kayak yang supporter bola itu kali dia pakai. Biasanya orang menghilangkan uban itu dengan warna hitam. Nah, itulah yang tidak diinginkan oleh Rasulullah. Rasulullah melarang dengan warna hitam. Jadi kalau mau ngecat pun warna hitam harus dihindarkan.
Putihnya putih yang agak perak atau apa misalnya kan. Keren. Kalau orang Pakistan biasanya warna inai kuning. Orang-orang Pakistan, Bangladesh, mereka biasanya cat. Kalau jenggot mereka sudah uban, dicat juga jadi jenggot kuning, rambut kuning, panjang lagi. Sebenarnya kita lanjutkan kajian fikih kita di Selasa minggu depan, insya Allah. Untuk besok ada kajian Al-Hikmah akan disampaikan oleh Ustadz Tahir Alsi tentang kaum yang dimusnahkan. Cukup menarik, mungkin kita menyempatkan waktu untuk hadir kembali di tempat ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, subhanaka wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.